Oke, selamat malam Mirsa. Pernyataan Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam respon hasil survei indikator politik Indonesia yang mendukung adanya penundaan pemilu dan juga perpanjangan masa jabatan presiden hingga tahun 2027 menuai kritik. Menteri Bahlil menyebutkan pelaku usaha mendukung perpanjangan masa jabatan presiden agar bisa memberikan ruang bagi dunia usaha untuk bangkit kembali. Namun sejumlah politisi menilai pernyataan ini membuat kegaduhan politik dan tanpa dasar. Lalu apa sebenarnya di balik ide atau pernyataan kontroversial Menteri Bahlil Lahadalia? Saya akan berbincang malam hari ini di Dua Sisi untuk Anda. Tapi sebelumnya kita saksikan tayangan berikut. Baik, untuk menjawab semua itu malam hari ini sudah bergabung bersama saya Menteri Investasi dan juga Kepala BKPM Bapak Bahlil Lahadalia. Selamat malam Pak Menteri. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak Menteri? Alhamdulillah. Tidurnya pulas? Oh sangat pulas. Karena terakhir hari Minggu saya dengar tidurnya nggak pulas-pulas di pemerintahan ini. Apalagi ada hasil surveinya dari Bang Burhan kemarin. Semakin banyak survei semakin pulas. Semakin pulas. Oke Pak Menteri, ini kan sudah beberapa hari ini nama Bahlil Lahadalia ini menjadi pembicaraan, menjadi kontroversi. Bahkan sejumlah politisi mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang cukup pedas terkait hal ini. Sebenarnya apa sih di balik pernyataan Pak Menteri yang menyebutkan bahwa pelaku usaha itu sebenarnya mendukung perpanjangan masa jabatan presiden, mendukung kalau pilpresnya diundur gitu loh. Segenting apa sih di balik pernyataan itu? Mbak Anggi, yang pertama sebelum saya menjawab itu, izinkan saya untuk menyampaikan kronologis dari sebuah proses sehingga muncullah kata-kata ini. Yang pertama, saya itu diminta oleh Pak Burhanmu tadi, lembaga surveinya indikator politik untuk menjadi penanggap pada hari Minggu tuh. Di dalam materinya ini masih ada nih materinya ini. Jadi saya itu prinsipnya hanya menanggapi hasil surveinya, isi dari hasil survei yang dilakukan oleh Pak Burhanuddin. Di mana surveinya itu diantaranya adalah pertama tingkat kepuasan publik kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo, khusus Pak Jokowi kinerjanya itu 71 sampai hampir 72%. Bahkan angka tersebut melebihi dari tingkat kepuasan sebelum pandemi Covid. Satu. Yang kedua, ada juga tren positif bahwa kepuasan publik terhadap pertumbuhan ekonomi sekalipun belum membaik, tapi beransur-ansur sudah mulai membaik. Sekalipun memang kita akui problem yang paling besar yang 14% itu adalah penciptaan lapangan pekerjaan. Setelah lapangan pekerjaan itu adalah harga bahan pokok yang harus dikendalikan. Kemudian pertanyaan berikut adalah menyangkut capres, cawapres, biasalah itu. Kemudian lembaga-lembaga yang bagaimana mendapatkan perhatian publik. Nah, dan nama-nama pasangan atau calon-calon yang jadi seksi di mata publik gitu. Muncullah pada halaman terakhir itu ada satu pertanyaan kepada publik yang membuat saya menggelitik. Ya saya sebagai penanggap harus menanggapi isinya dong. Ya namanya isinya dari A sampai Z. Nah cuma kebetulan kok wartawan lebih memilih pada pernyataan tanggapan saya pada poin ini. Karena Pak Menteri saja tergelitik apalagi wartawan gitu. Saya tergelitik. Begitu wartawan ikut tergelitik, jadi ngiri-ngiri sedap barang ini. Nah, gitu loh. Nah, kita lihat nih Pak Menteri, kita lihat nih. Ini yang bikin Pak Menteri tergelitik, ini materinya ini nih kita hadirkan mungkin ya hasil survei dari indikator politik
Nah, ini dia nih. Yang ini ya Pak Menteri ya, setujukah masa jabatan Presiden Joko Widodo ditambah hingga tahun 2027? Nah, ini agar penanggulangan pandemi COVID-19 dan pemulihan ekonomi dapat diselesaikan secara tuntas. Nah, ini jawabannya. Jadi gini, Ya. mungkin iya kali ya, tapi begini. Trennya itu dari bulan September, Oktober, November, Desember itu naik. Ya. September itu 22%. Sampai dengan bulan Desember sekarang itu 33%, 33,3% setuju. Sangat setuju itu 5,7%. Ada juga nih kita materinya ini. Ya. Bisa dikeluarkan mungkin teman-temannya ini terkait dengan survei yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri. Jadi trennya karena meningkat naik. ini yang membuat Anda tergelitik jadinya. Hampir 40%. Nah, ini saya dia. katakan hampir 40%. Ya. Lalu kemudian di dalam tanggapan saya katakan bahwa ini mungkin sejalan dengan hasil diskusi saya dengan sebagian dunia usaha. Kebetulan Kementerian Investasi itu mengurus pengusaha. Baik pengusaha besar, pengusaha dalam negeri maupun luar negeri maupun pengusaha kecil. Dalam hasil kunjungan saya ke daerah-daerah dan sebagian teman-teman pengusaha itu mengatakan begini dalam diskusi saya. Kita harus akui bahwa pandemi COVID-19 itu pengusaha hampir semua terpuruk. Ya. Hampir semua. Turun tahun 2020. Nah di tahun 2021 ibarat orang sakit ini musiuman. Naiklah barang. Bangkit nih, ya. Naik ini barang. Kemudian tidak lagi menjadi suatu rahasia umum, sudah menjadi kelaziman bahwa di negara kita kalau masuk pada tahun politik itu selalu berpengaruh pada wait and see. Dalam orang melakukan proses aktivitas ekonomi termasuk dalamnya investasi. Jadi karena ketidakpastian politik Maka gitu ya. ini diskusi loh, ini bukan pikiran saya nih. Iya. Ini diskusi saya dengan pengusaha. Jadi jangan orang menganggap bahwa ini adalah mutlak pikiran saya, ini diskusi saya. Jadi ada kekhawatiran kalau di tahun 2024 Pilpres dilaksanakan. Mengatakan gitu. kalau kemudian Pilpres lagi ini baru mau rebon naik, kemudian tahun politik masuk, ini mereka takutkan melahirkan ketidakpastian. Lalu kemudian untuk naiknya lagi berat. Lalu kemudian teman-teman yang saya diskusi itu mengatakan, apakah memungkinkan ada ruang untuk dipertimbangkan kalau Pilpres itu ditunda? Oke, tapi secara konstitusi sudah pasti tidak mungkin kan ditunda? Saya tidak berbicara, konstitusi itu serahkan kepada parlemen atau ahli hukum. Tapi dunia usaha boleh dong kalau sebagian menyampaikan pikiran itu. Nah kemudian saya katakan kalau itu tidak memungkinkan, ini masih dalam diskusi saya loh dengan Bu Rambu tadi, pengusaha. Kalau memang nggak memungkinkan, ya jangan. Jadi ada kalimat kalau tidak memungkinkan ya jangan. Ada dong, coba makanya cuplikan saya itu kita mengikuti itu. Jangan dipotong-potong gitu loh. Saya katakan kalau nggak memungkinkan, jangan. Tapi kalau memungkinkan, tolong dipertimbangkan. Oke. Tapi tolong Pak Burhanuddin cek juga nanti di survei seberapa besar kemungkinan itu bisa terjadi. Lalu kemudian saya mengatakan bahwa Presiden itu sangat sudah setuju untuk tidak mau memperpanjang ataupun menambah 3 periode. Ya. Itu clear. Saya katakan itu sangat clear, very very clear. Tetapi berangkat dari sejarah dinamika bangsa kita, memajukan pemilu atau memundurkan pemilu itu bukan sesuatu haram di bangsa ini. Kenapa? Karena sudah ada sejarah. Ada presidennya begitu ya. Oke. Ada jurisprudensinya. Tahun 97 pemilu, harus pemilunya tahun 2022. Tapi kan kemudian terjadi krisis waktu itu. 2002 ya. 1997, 98. Lalu kemudian pemilu kita majukan menjadi tahun 99. Artinya pemilu kita bukan 5 tahun sekali di tahun itu. Oke, dalam kondisi tertentu. Dalam gitu kondisi ya. tertentu, Artinya, makanya pintu masuknya ada krisis. Di Orde Lama itu pun ada beberapa tahapan yang kita tidak melakukan pemilu. Oke. Karena waktu itu juga terjadi krisis konstitusi. Nah, Pak Menteri, pertanyaannya untuk kondisi sekarang, apakah kondisi ekonomi kita sesulit itu, seurgent itukah ada sehingga ada muncul pemikiran bahwa ini kayaknya harus dimundurin nih. Apakah segenting itu kondisi ekonomi kita? Tapi nanti dijawab. Kita harus jeda dulu sejenak. Dua Sisi kembali. Usai jeda saat lagi.